Saat ini saya berada di Bangkok untuk refreshing, tentunya menikmati hasil investasi kita dan kita spend it well di Bangkok. Hari ini adalah 4 Juli, hari kemerdekaan Amerika Serikat. Tapi apa dampaknya untuk market kita? Selama 11 tahun terakhir, saya melakukan research tentang pengaruh daripada US Independent Days terhadap indeks harga saham gabungan. Bagaimana dampaknya? Mari kita lihat video ini sampai habis dan Anda akan mendapatkan hasil analisa yang luar biasa untuk investasi di pasar saham Indonesia dengan US Independent Day Cycle. Nah, pada kesempatan kali ini kita langsung membahas impact daripada US Independent Days di IHSG. Special report ini secara lengkap sudah dibagikan di A-Club Academy melalui A-Club Super App. Jadi untuk active member, Anda langsung saja mengakses special report daripada US Independence Day Impact on IHSG ya. Jadi kita lihat apa sih sebenarnya fokus pembahasan kali ini. Tonton sampai habis karena ini penting banget. Jadi kita akan lihat pengaruh US Independent Day, the 4th July terhadap IHSG. Kemudian makroekonomi Indonesia triwulan 1 2023, update outlook IHSG dan sektor yang menarik. Secara singkat kita bahas karena ini sudah mulai masuk di dalam semester kedua. Kita lihat dulu research pengaruh US Independent Day. Ternyata kita perhatikan dari tahun 2009 sampai 2022, jawabannya adalah di dalam rentang 3 minggu setelah US Independent Days, kita bisa lihat terjadi 71% bullish. Seperti yang saya sampaikan, ada momen yang mana dia yang seharusnya bearish, tapi ketahan di sideways. Dengan kondisi makroekonominya tidak begitu parah. Hanya satu yang kita perhatikan tahun 2015 itu dia terpaksa harus bearish di dalam range 3 minggu tersebut. Tapi secara keseluruhan kalau Anda perhatikan even di tahun 2020 ketika COVID terjadi itu 2,2% bullish, kemudian di 2009 pada saat market lagi sideways banget itu 0,4%. Nah, di sini saya buat trend after 3 weeks-nya ya. Jadi trend in 3 weeks to within 3 weeks, kemudian trend setelah 3 weeks-nya. Ini menunjukkan kalau misalnya dari bullish ke bearish ada reversal kan. 2011 nih kayak setelah 3 minggu bullish, terus kemudian dia reversal. Tapi 2022, 21, 20 itu tiga-tiganya tetap bullish. Artinya pada saat matahari berada di Cancer dan Leo, dengan adanya US Independence Day ini, dia masih akan berlanjut bullish. Ini data yang menarik sekali. Berarti kalau misalnya dia akan maintain 71% ya, di tahun 2023 pilihannya cuma 2. Kalau nggak lanjut bullish adalah sideways. Bisa aja kali ini dia bergerak sideways. Sideways itu konsepnya gimana? Berarti ketika US Independence Day itu dimulai, itu dianggap harga open, terus kemudian plus 3 minggunya itu dianggap harga close. Jadi kita comparing harga close sama harga open ya. Kalau dia plus minus 1-2%, ya 1% ya kira-kira. Ini range kita buat 1% ke bawah gitu. Di bawah 1% maka itu akan dianggap sebagai sideways ya. Dan ini kita juga lihat kan 3 weeks change-nya 1,80, tapi kalau misalnya harganya choppy begitu terus di tengah dan flat, kita masih akan kategorikan sebagai sideways. Tetapi trend after 3 weeks-nya kalau di tahun 2012 menjadi bullish. Dari sini Anda bisa mendapatkan gambaran. Oke, kalau misalnya 3 minggu dari sekarang indeks kita itu belum bergerak bullish, it's okay. Ya, berarti dia masuk di sideways. Setelah 3 minggu kita bisa perhatikan apa yang akan terjadi, karena ini juga 2019 menarik nih, setelah sideways dia bearish. Jadi saya sih lebih patokannya trend in 3 weeks dulu, karena kita sudah 3 bullish berturut-turut, bisa aja 2023 itu sideways. Karena kalau kita lihat urutan 3 ini, 2009 itu 2010, 2011 itu 3 bullish dan 1 sideways. Di sini bullish ada kemungkinan sideways, tapi bisa aja pecah rekor dia bullish lagi gitu. Yang jelas 71% harusnya akan bergerak dalam kondisi bullish. Ini 2009, 2010 kalau Anda perhatikan ini salah satu contohnya. Ini di dalam range 3 minggu bullish. Jadi ini konsep kalau kita lihat jauh sebelumnya itu juga Anda bisa perhatikan bullish trend-nya. Jadi kayak gini cara membuatnya. Ini kita sengaja ambil tahun di awal di 2009 sampai 2010-nya. Lalu kemudian riset lebih lengkapnya, ini kan cuma satu nih 2009 sampai 2010. Yang lengkapnya saya sudah buatkan di A-Club Super App ya. Pastikan
untuk menikmati riset-riset yang luar biasa, Anda aktif di eClub Super App. Karena buat Anda pecinta analisis, pecinta riset yang mendalam dan akurat, Anda harus aktif di eClub Super App. Oke? Makroekonomi Indonesia. Kalau kita perhatikan, surplus neraca perdagangan ini menjadi hal yang menarik untuk kita bicarakan, walaupun kondisi ancaman daripada global US economic problems dan global slowing economic growth itu masih mengancam, seperti video yang saya sudah sampaikan tentang the perfect storm. Kita harus melihat juga domestik masih belum ada goncangan yang signifikan karena masih ada surplus sekitar 12,19 miliar US dollar ya. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi masih flat-flat saja, tidak bertumbuh signifikan juga, tapi ya tetap aja di 5,0 ya. 5,0 ini akan flat-flat saja di sini. Dan kalau kita lihat Q2Q-nya, quarter to quarter-nya menurun ya, minus 0,92. Inflasinya syukur-syukur menurun. Jadi kalau misalnya inflasinya menurun seperti ini, belum ada ancaman yang signifikan, dan memang Indonesia belum ada critical ekonomi yang disebabkan karena inflasi. Amerika saja sih sebenarnya, dan kita lihat jangan sampai kenaikan suku bunga itu kembali menghantui ekonomi global sebenarnya. Jadi kalau kita ngelihat benchmark daripada suku bunga di Amerika, di situ yang kita harus waspadai karena memang the Fed ada kemungkinan untuk naikin suku bunga lagi. Setidaknya inflasi tahunan kita menurun, dan ini adalah angin segar sebenarnya buat market kita untuk tidak crash dalam waktu 3-4 minggu ke depan. Tapi yang jelas Sun Annual Cycle itu tetap harus diperhatikan. Memasuki bulan September dan Oktober kita bersiap-siap bottom fishing ya. Nah, bagaimana update IHSG? Saya tetap percaya bahwa adanya potensi inverted head and shoulder. Memang market bergerak di dalam kondisi yang super sideways sekali. Range-nya sudah jelas. Kalaupun dia naik sampai target pertama 6.800, target kedua 69, kemudian bisa turun lagi. Jadi ini masih bergerak di dalam sideways yang signifikan. Dan disinilah kita percaya bahwa dengan adanya US Independent Day Cycle, Anda akan tahu bahwa kondisi market itu setidaknya dia akan bergerak confirm mungkin sideways ya, setidaknya tidak masuk di dalam crash yang besar, dan Anda bisa tenang hatinya. Adapun sektor yang menarik ya, otomotif, kita percaya bahwa dari data Gaikindo, penjualan daripada otomotif mulai dari Januari sampai Mei itu tembus 423.000 unit dibandingkan periode yang sama tahun lalu, artinya meningkat 6,9%. Dan ini data yang menyebabkan kita bisa melihat saham-saham otomotif kayak Astra International itu bisa menjadi satu patokan. Kemudian banking, kalau kita perhatikan, banking ini juga tetap menarik ya. Likuiditas yang melimpah di pasar diperkirakan akan mendukung pertumbuhan penyaluran kredit. Memang ada ancaman bahwa non-performing loan-nya juga bisa naik gitu. Tapi sementara sih resiko kreditnya, profil resiko masih stabil dari sektor perbankan sampai Maret 2023 2,49% ya. Untuk gross-nya, net-nya di sini kelihatan ya. Jadi dari sini kalau kita perhatikan dengan adanya banyak yang namanya dana nganggur, dana segar, makanya pinjol-pinjol itu juga signifikan ya, makin aktif dan agresif. Tapi ya itu tadi, ini menunjukkan bahwa memang sebenarnya ada over likuiditas. Yang kita takutkan over likuiditas ini terus bertambah dan tidak bisa disalurkan karena memang publik tidak memiliki rentabilitas yang baik ya. Ini menyebabkan kita harus berhati-hati, tapi secara keseluruhan bank itu tidak mengalami krisis likuiditas, tetapi dalam hal ini memiliki likuiditas yang baik ya. Dan hasil survei Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan 1 tumbuh positif, kurang lebih kredit baru ya nilai saldo bersih tertimbang 63,7%, sedangkan triwulan 2 2023 itu penyaluran kredit baru diperkirakan 99,7%. Jadi ini gede banget. Nah, saham apa yang menarik? Ini kalau Anda lihat di eClub Super App, eClub Academy Stocks 2022, penihannya itu total Januari-Desember mencapai 611%, sedangkan swing spekulatif itu 588%, kita dapatnya portofolio growth-nya 29,74%. Wow. Jadi bersabar, kita termasuk trader yang bukan agresif, tetapi kita bermain di range yang konservatif. Tentunya ini di verified oleh Sukor Sekuritas Premier juga ya. So make sure teman-teman Anda aktifkan eClub Academy membership Anda melalui eClub Super App, karena Anda akan dapatkan 6 hal ini: real time trading signal, trading school, IO future research yang semua orang sangat happy
ya, market briefing secara live setiap hari. Anda akan dapat briefing gratis, bisa request roadmap, dan ada trading room. Oke, thank you semuanya, dan semoga Anda bisa mendapatkan inspirasi dari US Independence Day kali ini. Well, Anda sudah tahu bagaimana konsep daripada memanfaatkan window time di momen Summer Day, ya, ketika Independence Day terjadi di Amerika. Ternyata dampaknya adalah bullish, kurang lebih sekitar 70% secara statistik, dan ini tentunya bisa digunakan untuk Anda menentukan posisi yang terbaik di pasar saham. Pastikan Anda download A-Club Super App, karena analisis-analisis yang terbaik dengan time analysis berdasarkan astrologi trading dan fundamental analysis akan Anda bisa dapatkan di dalamnya. Dan juga guys, aktifkan account Sukor Sekuritas Premier dan UOB Premier untuk bisa mendapatkan layanan dealer yang luar biasa. Anda akan didampingi, dijagain posisinya, dan yang terutama ada research tambahan dari sekuritas-sekuritas ini yang bisa membuat Anda untung berkali-kali lipat. Sampai ketemu di CKDS berikutnya.